Bupati, terima kasih atas penyambutannya bersama jajarannya. Kami ya sebetulnya lambangnya provinsi tapi kerja di wilayah kabupaten ini. Jadi kami akan mencoba support supaya memfasilitasi supaya hutan di ND ini bisa dikelola secara baik. Dan pengalaman kami ketika 19 desa kemarin yang sudah dapat HKM itu mereka yang menjaga hutan. Karena saya polisi kehutanan hanya 3 orang, tidak mungkin bisa jangkau semua. Dengan program ini kemudian mereka dikasih beban tanggung jawab untuk menjaga, mengelola dan memelihara hutan. Itu. Kemudian yang untuk saat ini yang 13 desa saya tadi belum sampaikan, ada di Kecamatan Maurone, yaitu di Desa Detuwulu, Otogedu, Ranakolo, dan Uludala. Kemudian di Kecamatan Detusoko itu di Wolomage, kemudian Detusoko sendiri, dan Desa Turunalo. Kemudian untuk Kecamatan ND itu ada di Rando Rama. Kemudian Kecamatan Lepembusu Kelisoke itu di Desa Tanalangi, Desa Nenggarongge dengan Desa Lisekuro. Kemudian untuk di Kecamatan Nangapada, yang kali lalu yang paling banyak di Kecamatan Nangapada ada 5 lokasi. Yang HKM yang lalu itu di Tendarea, Tendambepa, Mobenga, Kerirea, dan Uzuzozo. Kemudian kali ini kita masuk dengan 2 desa. Uzuzozo kita masuk lagi karena dia ada lokasi yang masih ada dengan ini. Kemudian dengan Batu Mite, ya, ini yang kita masuk. Nah, masing-masing desa ini dengan karakteristiknya masing-masing, dengan senyatanya begini Bapak, lokasi-lokasi ini sebetulnya sudah dirambah dan sudah jadi hutan, sudah orang berkebun, dan orang sudah ada pola yang skema agroforestry, jadi sudah ada tapi di dalam kawasan yang selama ini ilegal. Nah, sekarang kehadiran itu melegalkan tadi yang ilegal, sehingga dengan kami tidak berbentuk. Mereka sudah tanam kayu tapi nanti tidak bisa panen karena tidak ada aturannya, tidak ada payung hukumnya. Mereka sudah juga ada hasil-hasil lain, ada cengkeh, ada dan lain-lain. Kemudian sedikit melaporkan bahwa saya melalui Danada kemarin kita sudah bantu Sarpras untuk Utuga dengan kelompok HKM juga dengan tenda MIPA. Itu peralatan untuk pengolahan minyak atsiri, cengkeh, minyak cengkeh, kemudian ada minyak kemiri, kemudian bisa juga dengan kopi. Kemudian yang sekarang ini yang kami fasilitasi dan sudah ada produk, kami kembangkan produk kopi yang nanti mungkin kami akan bawa ke Labuan Bajo. Nanti ada rakor kami, para KKPH NTT dengan UPT Kementerian, juga dengan lembaga-lembaga termasuk juga off-takernya. Jadi kami nanti bawa kopi. Kami saat ini saya lagi intens dengan Desa Tendambonggi karena mereka menghasilkan kopi dan ada hutan kopinya, yang itu rencana kami untuk jadi hutan wisata kopi, agrowisata kopi. Nanti kami coba linkkan dengan dinas pariwisata. Kemudian Kebesani yang memang kita sudah rintis, hutan wisata Kebesani dengan ampupunya, itu juga dikelola oleh koperasi. Kemudian memang agak sedikit tersendat ketika corona ini. Di sektor pariwisata memang dibilang lumpuh. Yang kopi Tendambonggi itu kami namanya kami kebetulan kami sendiri yang coba olah. Itu namanya maisi kopi. Maisi kopi loh. Jadi bahasa kita ini yang dia bilang maisi ngopi, mari sudah ngopi. Maisi ngopi. Dan saat ini kami berkantor, Bapak izin, kami berkantor di kantor KPU Lama di Melati. Kami dikasih oleh Pak Gubernur untuk pakai kantor itu, dan di belakang yang dulu gudang KPU itu sekarang kami ada lagi tiap hari membangun atau membuat
yang namanya Cafe Daun. Nah, Cafe Daun ini nanti bagian dari etalase sedikit promosi juga untuk mengangkat ND, etalase untuk produk-produk dari binaan kami nanti bisa di situ, kemudian orang mau datang kopi bisa di situ. Kami sifatnya hanya memfasilitasi, nanti kalau ada kebutuhan yang lebih besar tinggal langsung bernegosiasi dengan kelompok-kelompok binaan kami. Jadi itu hanya kami sifatnya hanya sebagai pemicu saja, tidak menjadi leading yang kemudian bergerak untuk menjadi pemain bisnis di sektor komoditi, tidak. Kita hanya mencoba untuk merangsang itu. Sementara itu Bapak Bupati, sehingga kemarin saya sudah berkoordinasi dengan Bapeda, nanti tentunya akan lebih intens dengan pemerintah PMD, karena kaitan dengan aturan-aturan desa bagaimana disinergikan dengan aturan kehutanan ini, sehingga dalam pengelolaan itu betul-betul menjadi satu model. Terus ya tadi betul Pak Bupati, kalau ke ND belum ke Taman Renungan Bung Karno dan rumah belum, kemudian ke Kelimutu juga belum. Nanti hari saya fasilitasi hari Minggu subuh itu sudah harus lihat sunrise di Kelimutu. Jadi ya kerja sambil refreshing juga. Tahu gitu ya. Pak Bupati, ini kami anggap hutang Pak Bupati. Harus dibayar. Jadi itu terus kemudian tim yang saat ini Pak Bupati ada di Flores Timur, di ND dan Manggarai Barat. Yang saat ini bersama Ibu Setijen dulu yang sempat singgah di rumah jabatan di bawah. Itu nanti sebentar hanya numpang lewat karena beliau mau bermalam di Wairebo. Jadi kemarin buka kegiatan di Flores Timur, tadi sudah posisi mungkin sudah di Danau Kelimutu, harus lewat danau dulu. Nah, kemudian nanti tidur di Wairebo, selanjutnya ke Labuan Bajo. Nah, ya, kami juga ada hadir teman saya, mitra kami dari Yayasan Bambu Lestari, koordinator kabupaten kaitan dengan pengembangan bambu. Ya, dari Yayasan Bambu Lestari, dan lokasi-lokasi ini juga nanti ada yang secara spesifik ataupun nanti dengan karakteristiknya juga kita kembangkan yang namanya bambu. Kali lalu kita sudah menghasilkan 400.000 bibit bambu melalui kerjasama antara dana hibah dari Pemkot Provinsi kepada PKK melalui Dinas PMD Provinsi, dan lokasinya ada di Roa, Rateroru dengan Gesabiri. Nah, Gesabiri itu merupakan desa model PKK yang ya kami kali lalu pernah berkoordinasi dengan Ibu Ketua Penggerak PKK Kabupaten ND di rumah jabatan, dan itu sudah jalan dan menghasilkan 400 bibit. Nah, sekarang lagi upaya supaya bisa dilakukan penanaman secara massal yang kemudian termasuk juga di lokasi perhutanan sosial ini. Jadi itu sekedar gambaran dari tim kami. Ya, terima kasih banyak atas penerimaannya hari ini. Kemudian mohon untuk dukungan selanjutnya, sehingga ya kami nanti melalui dinas teknis selalu berkoordinasi, karena ya kami hanya paham urusan kehutanan, tapi bagaimana membangun koordinasi dengan leading sektor yang lain ini penting, karena kami sangat nanti sangat bergantung juga dengan Bapak Desa. Tentunya Pak Albertiani kemarin ya sampai ya saya dekati dan siap untuk mendukung kami ketika kaitan dengan, termasuk juga nanti kalau memang dalam perjalanan ada juga nanti kena pajak. Ya, seperti yang disinggung itu, supaya ada pendampingan juga memang dari awal kaitan dengan pajak penghasilan ini juga. Saya pikir itu Bapak Bupati, terima kasih, saya kembalikan.